Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang penuh dengan barakah ini akan membahas tentang beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang sedang haid, nifas, dan juga bagi orang yang sedang junub. Telah diketahui bersama bahwa haid dan nifas itu hanya khusus kepada perempuan saja. Sementara junub itu bisa untuk laki-laki dan juga perempuan. Yang diharamkan ini junub untuk semua laki-laki dan perempuan, sementara haid dan nifas ini nanti terkhusus kepada perempuan saja. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'a. Ada 8 hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh perempuan yang dalam kondisi nifas dan juga haid. 8 itu bila mana dia laksanakan, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Yang pertama, as-salatu. Tidak boleh perempuan yang sedang haid dan nifas melaksanakan salat. Apakah dia salat yang wajib maupun salat sunnah. Dalilnya apa? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan. Wa qad su'ila an nuqsani diniha. Alaysa idza hadat lam tasil lam tusalli wa lam tasum. Apakah tidak apabila seorang perempuan haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa? Qala fadzalika min nuqsani diniha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian itu termasuk kekurang sempurnaan amalan ataupun ibadah perempuan. Jadi laki-laki tidak pernah haid, tidak pernah nifas, sehingga salat tidak pernah mereka tinggalkan. Dengan alasan itu, begitu juga dengan puasa. Sementara perempuan, karena pada biasanya menstruasi itu setiap bulan itu akan datang, sementara nifas itu bagi orang yang melahirkan saja pada waktu-waktu itu, maka ibadah salat mereka, ibadah puasa mereka tidak bisa terlaksana. Maka itulah sebabnya ibadah laki-laki lebih besar ketimbang ibadah perempuan dalam hal salat dan puasa. Tetapi bukan berarti perempuan itu tidak bisa mengimbangi ibadah laki-laki, tidak bisa mengimbangi kualitas ibadah laki-laki, jelas. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bisa dengan cara melaksanakan ibadah yang lain. Bisa berzikir pada saat haid, saat nifas, berzikir, bersolawat, tidak dilarang. Yang kedua, wassaumu, puasa. Puasa tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid dan nifas. Seandainya dia berpuasa kemudian di tengah hari atau di sore hari kemudian datang haidnya, maka pada waktu itu juga puasanya dengan sendirinya menjadi batal. Wa qiraatul Qur'ani, perempuan yang dua kondisi itu salah satunya ada pada dirinya, tidak boleh dia membaca Al-Quran. Sebab dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal qur'ani, orang yang sedang junub tidak boleh membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an. Termasuk juga di sini orang yang haid. Jadi tidak boleh dia membaca satu ayat pun yang merupakan itu bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an diharamkan bagi orang yang sedang menstruasi dan juga haid. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79 berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orangnya dalam kondisi bersuci, suci dari haid, suci dari nifas, suci dari junub ataupun hadath besar dan hadath kecil. Mesti dia harus dalam kondisi bersuci. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yamassal qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orangnya suci. Artinya suci dari hadath kecil dan suci dari hadath besar. Kemudian yang selanjutnya, diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas ini dukhulul masjidi, masuk ke dalam masjid. Jadi tidak boleh masuk ke dalam masjid, duduk-duduk di masjid orang yang dalam kondisi berhadas besar tadi. Saya akan di terasnya. Di teras itu sama hukumnya dengan yang di dalam masjid. Apa yang diharamkan di dalam masjid, maka hukmu ma huwa harimullah, yang di sekitaran masjid itu, yaitu terasnya, itu diharamkan, yang diharamkan di dalam masjid, kecuali halaman masjidnya. Kalau di halaman masjid itu sudah tidak dihitung lagi bagian dari teras masjid. Nah, jadi tidak boleh, ya. La uhillul masjida li haidin wala li junubin, tidak boleh bagi orang yang haid dan tidak boleh bagi orang yang junub masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian yang selanjutnya wa tawafu, tawaf tidak boleh bagi orang yang sedang haid dan nifas. At-tawafu haulul baiti mithlu salati illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamna illa bi khairin. Tawaf itu di sekitar Baitullah. Tawaf di sekitar Baitullah itu seumpama dengan salat. Akan tetapi perbedaannya, kalau sedang tawaf seandainya berbicara, tawafnya tidak rusak. Tapi kalau solat berbicara yang bukan urusan solat, maka solatnya menjadi batal. Jadi solat itu tidak boleh hadas besar, mesti suci. Tawaf juga mesti demikian. Cuman perbedaannya, tawaf dengan solat itu, kalau dalam tawaf, pada saat tawaf boleh berbicara dengan yang di samping kiri dan kanan kita, sementara solat tidak boleh bercakap dengan orang yang di kiri maupun di kanan kita. Kemudian selanjutnya wal wata'u. Wal wata'u yang dimaksudkan di sini adalah jima'. Ketika si perempuan sedang haid tidak boleh digauli oleh suaminya, sedang nifas tidak boleh digauli oleh suaminya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ketidakbolehan perempuan didekati oleh suaminya. Artinya si laki-laki walaupun itu suaminya tidak boleh digauli pada saat istrinya sedang haid ataupun nifas. Kenapa? Qul huwa adza, itu adalah penyiksaan ataupun hal yang tidak bagus bagi si perempuan. Tapi kalau sudah suci istrinya,
Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka bolehlah si laki-laki untuk menggaul istrinya di waktu kapanpun. Kemudian wal istimta'u bima baina surrati war rukbah, bersenang-senang di antara pusar dan lutut, meskipun tidak jima', tetapi karena istimta', bersenang-senang si suami antara pusar dan lutut istrinya, ini juga termasuk yang diharamkan. Kenapa? Karena bila dia bersenang-senang, maka tentu nanti belum tentu dia bisa mengontrol untuk menggauli istrinya yang tadi. Baik, selanjutnya wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya', bagi orang yang sedang junub, laki-laki maupun perempuan, diharamkan bagi mereka 5 perbuatan. As-salatu, yang pertama salat, sebagaimana dalil yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Wa tawafu, kemudian tawaf. Wal lubuthu fil masjidi, berdiam di dalam masjid, tidak boleh, ya, kecuali hanya melintas saja, itu pun beda pintu, dari pintu sini keluar dari pintu sana karena hajat, itu dimaafkan, tidak diharamkan. Wa yahrumu 'alal muhdithi thalathatu asya'a, sementara bagi orang yang berhadas kecil, kalau yang tadi haid, nifas, kemudian junub, hadas besar. Sekarang orang yang berhadas kecil, siapa itu? Yang tidak ada wudunya. Dia tidak berhadas besar, namun dia tidak ada wudu, maka disebutlah dia dengan orang yang berhadas kecil. Haram bagi dia as-salatu, salat, wa tawafu, ya, kemudian tawaf. Tawaf itu mesti harus ada wudu. Wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Kadang-kadang ini yang dianggap sepele oleh orang yang tak berwudu. Mengangkat Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, ini dalam kondisi tidak berwudu itu diharamkan. Tetapi banyak orang menganggap hal itu hal yang biasa. Beda halnya dengan tafsir. Kalau tafsir itu diperbolehkan dalam artian tidak diharamkan. Namun Al-Qur'an sebagai sikap kita memuliakannya, ketika mengangkatnya tetaplah kita dalam keadaan bersuci, kecuali dalam kondisi darurah, tidak sempat lagi mengambil air wudu, akan tetapi sudah terdesak, Al-Quran itu terletak pada tempat yang tidak wajar, maka kita diperbolehkan untuk mengangkatnya walaupun dalam kondisi tidak suci dari hadas kecil, karena kondisi yang membuat kita boleh untuk mengangkatnya. Mudah-mudahan yang dibahas ini bermanfaat buat kita semuanya, dan tetaplah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang istiqamah melaksanakan ibadah kepadanya, dan ibadah itu tentu didasari dengan ilmu-ilmu yang diwariskan dari para ulama dari tabi'in kepada sahabat-sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.